Mas Bram ya. Pertama adalah kalau kita lihat secara historis ya, isu reshuffle itu kan selalu datang pertama ada sinyal yang datang dari dalam dari istana, atau yang kedua itu suara yang muncul dari luar. Ya. Biasanya kalau sinyal yang datang dari istana itu kan sebetulnya dalam konteks politik ini semacam agenda setting ya. Artinya isu ini kan coba dilempar ke publik untuk melihat sejauh mana respon publik terhadap isu reshuffle. Itu pertama. Artinya yang melempar adalah pemerintah maksudnya Ya, dengan artinya, pola itu tadi. saya nggak mengatakan bahwa siapa yang melempar isu ini ya, tapi kita lihat secara historis kan begitu ya, selalu datang dari dalam maupun dari luar. Ini jelas Pak Prabowo yang lempar. Ya, artinya bahwa ini mungkin saja bagian dari agenda setting ya. Artinya bagaimana kemudian publik merespon isu ini. Yang kedua adalah elit politik sendiri ya, bagaimana kemudian mereka melihat isu reshuffle ini ya, sehingga ini menjadi ruang negosiasi bagi di internal ya. Artinya ketika isu ini muncul ke publik kan pasti ya partai-partai kemudian akan melakukan respon dengan cara melakukan komunikasi politik baik di internal koalisi maupun langsung ke Pak Prabowo. Jadi menurut Anda kalau kemudian statement ini benar dari Presiden Prabowo, ada yang tersentil di dalam? Ya, artinya sinyal itu kan mungkin saja datang dari Pak Prabowo atau dari internal koalisi kan, dilempar keluar, atau sinyal dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita bicara soal waktu ya, memang betul bahwa biasanya kalau kita belajar dari 2 kali masa presiden sebelumnya ya, Pak SBY maupun Pak Jokowi di periode pertama itu melakukan reshuffle pas 10 bulan ya, pertama masa pemerintahan. Pak SBY lebih lama, kurang lebih sekitar 14 bulan atau setahun 2 bulan ya. Kalau kita lihat dari sisi waktu, ini sudah 10 bulan ya, artinya tinggal setahun. Waktu 1 tahun memang bukan waktu yang lama untuk menilai kinerja kabinet, tapi bukan waktu yang cepat juga untuk bisa melakukan perbaikan. Sehingga 1 tahun itu sebetulnya biasanya waktu yang pas untuk melihat sejauh mana kemudian kinerja kabinet ini bisa mendukung visi presiden ya. Kalau saya kembali ke data survei kita, ini menemukan Bang Noel ya, ada data kepuasan yang berbeda terhadap presiden ataupun maupun kepada kabinet ya. Kalau kita lihat kepuasan publik terhadap presiden dari data survei yang kita kerjakan di bulan Juni 2025, ini menunjukkan angka yang sangat tinggi ya, 81,2%. Publik puas terhadap kinerja presiden. Ini hanya presiden? Ya, presiden. Presiden Wapres? Presiden Wapres ya sedikit di bawah itu ya. Kemudian kalau ke kabinet, tingkat kepuasan publik itu kurang lebih sekitar 65,8%. Ya. Artinya jauh ada di bawah 20% ya. gitu ya. Selisih kurang lebih sekitar 15% ya. Gap antara kepuasan terhadap presiden dan kepuasan terhadap kabinet. Artinya apa? Secara singkat kita bisa simpulkan bahwa publik ingin mengatakan bahwa Presiden Prabowo luar biasa, tapi kabinetnya biasa-biasa saja. Ya, artinya bahwa bukan berarti angka 65,8% itu bukan angka yang artinya sebetulnya angka yang baik. Tapi angka 65,8% bukan angka yang membuat publik berdiri dan bertepuk tangan terhadap kabinet. Ya. Ini ibarat kapal besar, ya, di mana presiden punya visi besar, ya, tapi memang awaknya harus siap. Ya. Jadi kita melihat bahwa ya, itu sinyal bahwa kategorinya. Artinya bahwa publik secara umum ini kan kolektif responsibility ya, karena kita nggak menilai 1-2 kabinet ya, artinya secara umum publik menilai bahwa kabinetnya belum cukup siap untuk mengikuti lajunya presiden. Ya. Tingkat citra atau tingkat persepsi terhadap presiden yang begitu tinggi 81,2%, ini belum diikuti dengan kemampuan mesin politiknya, artinya kabinetnya untuk bisa berlari bersama